Halo teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya Koko Evan Jaya, kini hadir untuk Anda semuanya. Kali ini saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan, asmara percintaan 12 zodiak ya. Nah, kenapa di sini terlalu banyak kartu untuk terpampang di depan mata Anda ya. Dalam video ini saya akan menceritakan bagaimana siklus kehidupan asmara percintaan untuk 12 zodiak ya, yang masing-masing mewakili beberapa perasaan, mewakili beberapa keinginan dan harapan yang bagaimana yang harus ingin dicapai ya. Nah, jadi ini banyak kartu sudah saya rapikan terlebih dahulu dan udah saya doakan. Jadi kita akan melihat terhadap si pasangan itu bagaimana apa yang dia mau dan apa yang dia rasakan ya. Kita akan lihat uh, suasana hatinya bagaimana untuk masuk di bulan kedua dan di bulan ketiga ya, selama 2 bulan. Kita akan melihat reaksinya seperti apa dan keinginan yang pengen dia capai itu apa sama kamu gitu ya. Kita akan melihat terlebih dahulu apa saja keinginan dan apa saja apa yang harus dia kerjakan sehingga dia pengennya begini, pengennya begitu sama kamu sehingga hubungan bisa lebih jauh membaik ataupun lebih langgeng dari biasanya. Ya, oke teman-teman, jangan lupa Anda like, share, komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Oke, tetap lebih rileks, santai, dan relaksasi menanggapi hasil ramalan ini. Mana tahu hasil ramalan ini sesuai dengan Anda, sesuai dengan hasil pasangan yang kamu rasakan sampai saat ini, ya Anda lebihlah membina diri ataupun berusaha lebih membaik lagi dari sebelumnya ya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan dari kartu pertama. Kita akan melihat apa yang dicapai ataupun apa yang diinginkan oleh si pasangan terhadap kamu ya. Untuk zodiak pertama yang mewakili perasaan, untuk pertama kalinya adalah zodiak Pisces ya. Zodiak Pisces itu seperti apa? Ini dia menggambarkan bahwa dia pengen ada sebuah mimpi ataupun sebuah impian untuk bisa hidup berdampingan ataupun hidup langgeng bersama kamu ya. Terus yang kedua, untuk zodiak Pisces ini, dia pengennya ingin mengungkapkan sebuah perasaan yang sesungguhnya, perasaan cinta kepada kamu secara berlebih ya, lebih dari teman, lebih dari orang lain, dan lebih dari keluarga. Dia pengennya ingin hidup bersama-sama dengan kamu ya, untuk kamu zodiak Pisces. Jadi dia pengennya mulailah bermimpi dan mulailah ingin mengungkapkan segala sesuatu hal itu dengan membahagiakan diri kamu ataupun lebih dekatnya kepada kamu untuk membina sebuah keluarga. Jadi dia pengennya ingin hidup bersama kamu sampai akhir hayat ya, sehingga apa yang dia merasa bahwa kamu itu adalah yang terbaik, sehingga apa yang dia lakukan itu di bulan 2 ataupun bulan 3 ini dia pengennya ingin lebih dekat, ingin memberikan sebuah rahasia ataupun lebih mempercayakan diri semuanya kepada kamu. Jadi dia pengennya kamulah yang terbaik dan kamulah dijadikan pendamping hidupnya ya. Jadi ini adalah orang yang berjodoh Pisces, si pasangan kepada kamu ya. Orang yang berpasangan dengan jodoh Pisces ini dia pengennya ingin lebih dari kamu supaya bisa hidup lebih bagus dari biasanya dan lebih bagus ya. Biasanya sih untuk orang zodiak Pisces inginnya lebih dari sekedar teman ya. Oke, itu untuk mengenai zodiak kamu pertama itu zodiak Pisces. Sekarang yang mewakili untuk zodiak kedua itu adalah zodiak Aquarius ya. Nah, zodiak Aquarius itu dia mengatakan bahwa eh, semenjak itu dia merasa bahwa eh, dia pengennya ada sebuah harapan dalam sebuah bisnis ataupun usaha ya, ataupun sebuah profesi yang sedang kamu geluti ya. Tapi yang saya lihat di sini tidak ada sebuah harapan bahwa dia menjanjikan bahwa diri kamu bisa mencintai diri kamu seapa adanya gitu. Karena dia melihat bahwa kekuatan dalam diri jiwa kamu tidak ada yang pas dalam dirinya ataupun memberikan sebuah harapan yang bagaimana sikapi gitu ya. Jadi apa yang didapatkan itu semua tidak berdasarkan dengan hati nuraninya, sehingga dia merasa bahwa kamu kurang cocok ataupun sesuai dengan dirinya ya, sehingga dia merasa bahwa apakah bisa dijalankan lebih dari teman atau hanya sekedar suka saja sebagai teman ya. Jadi dia merasa bahwa
diri kamu tidak ada sesuatu yang pantas dengan dirinya karena mungkin di sini bukan kriteria, apalagi berdasarkan dari pekerjaan ya, mungkin dia merasa ilfeel sehingga dia merasa bahwa kamu itu tidak bisa mencintai diri kamu seapa adanya gitu. Mungkin dia mencintai kamu dari lebih dari penampilan, wajah, tapi dia lebih mencintai mungkin harta dan kewibawaan kamu ya. Jadi yang saya lihat ya, untuk pertama ini ketidakpuasan ya ataupun sebuah keinginan harapan yang cukup besar. Dan kartu ini pun juga mengatakan bahwa sebuah pengorbanan ataupun sebuah ikatan yang cukup kuat. Jadi dia pengennya begini, dia pengennya begitu. Dia pengen mencari sebuah kriteria yang sesuai benar-benar sesuai dengan keinginan dia. Dia nggak maunya hanya penampilannya oke, wajahnya juga oke, tapi seluk-beluknya, bibit bebek bobotnya kok seperti ini gitu ya. Jadi dia tuh ibaratnya dia lebih gengsi, ingin menikmati segala sesuatunya tuh dengan kesempurnaan. Jadi dia bukan hanya melihat kamu dari segi penampilan, dari segi wajah kamu, ya, tapi dia juga pengennya segala bentuk apapun semua ada. Dari keluarga bagus, ya, dari orang yang berada, ataupun profesi, jabatan, kekayaan, dan kamu per bulannya dapat berapa gitu. Jadi sehingga dia mengharapkan bahwa kamu tuh bisa lebih membahagiakan dirinya gitu loh. Tanpa dia minta, mungkin dia meminta bahwa kamu tuh lebih royal gitu ya. Jadi apa yang dia inginkan itu dia pengennya itu membentuk sebuah komunitas kerjasama antar diri kamu dengan keluarga ataupun keluarga yang lain. Dia pengen memperkenalkan diri kamu seutuhnya bahwa kamu adalah yang terbaik. Tapi di satu sisi yang saya lihat sepertinya tidak ada sesuatu yang membuat dirinya tuh terpaku dalam suatu hal yang baik gitu loh. Jadi eh, pengennya dia ada sebuah tidak ada sebuah ketertarikan ya untuk lebih dominan ke arah yang bagaimana yang kamu sikapi. Jadi sehingga apa yang kamu ingin gitu, dia pengennya eh, lebih dari itu, tapi dia melihat bahwa sudah mengetahui seluk-beluknya hoki rezeki kamu seperti apa ya, itulah yang dia rasakan sehingga tidak ada sebuah keberkahan ataupun sisi positif yang dia terima ya. Terus juga yang saya lihat di sini eh, pengennya dia lepas dari kamu. Dia pengennya dia tidak ingin menjalin hubungan yang lebih dekat lagi ya. Jadi apa yang dia inginkan itu kalau saya lihat tidak ada sebuah kepastian dalam berpasangan. Mungkin dia deketnya hanya sebagai teman ya. Karena mungkin kalau sebagai teman mungkin iyalah ya. Dia gengsi dan tidak membawa teman dari segi penampilan dia cukup oke ya. Jadi dia merasa bahwa kamu itu uh, lebih cocoknya jadi teman untuk bisa lebih berhuru-hara ataupun membawa sebuah penampilan untuk di acara pesta gitu ya. Jadi dia memiliki bahwa kamu kurang cocok lah di depan mata dia karena segala apapun yang dia inginkan tuh tidak sesuai dengan kriteria ya. Dan ini yang saya lihat bukannya kamu sekarang bukannya yang paling utama, baik kamu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Ini bukannya yang utama, tapi yang utamanya itu adalah materi, jabatan, profesi, kekuasaan, dan pendapatan ya. Nah, itu yang saya lihat dari segi zodiak Aquarius ya. Lalu di sini untuk orang zodiak Aquarius, ini yang saya lihat ya. Ini dia mencari sebuah tokoh utama ya yang selama ini dia incar. Tapi dia carinya tuh yang sesuai dengan dirinya ya, yang sesuai dengan kriterianya. Jadi dia takut untuk bisa melindungi dia pengennya ada sebuah kekuatan untuk dalam diri jiwanya itu bukan hanya dari sebuah ketampanan, kecantikan, tapi bisa memberikan sebuah perlindungan dan kenyamanan. Terus juga yang saya lihat di sini, kalau bisa biarkanlah diri kamu lebih bersinar, ya. Karena kenapa? Dia pengennya untuk bisa membangkitkan gairah semangatnya, untuk bisa menyalakan cahaya hatinya gitu loh. Jadi selama ini dia mungkin terbebani ataupun membuat sebuah masalah sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dia korbankan
sampai saat ini masih sia-sia ataupun tidak mendapatkan sisi positifnya. Jadi dia pengennya kamu bisa menyalakan cahaya hatinya, ya. Dan ini adalah segala bentuk pesan yang prihatin, ya. Pesan yang membuat dirinya itu bahwa kamu tuh kalau bisa dalam hal apapun yang kamu kerjakan itu harus benar-benar dilakukan dengan sesuai dengan diri kamu gitu loh, ya. Jadi apa yang kamu inginkan, pengennya ada sukses dan kepuasan hati. Dia tidak mau hanya enak sedap dipandang, dia tidak maunya kamu tuh bisa lebih berwibawa ataupun mengambil keputusan ataupun ketampanan, kecantikan ataupun bisa membawa sebuah kebahagiaan, tapi dia pengennya sukses, puas. Dia pengennya hidup dengan kamu tuh dia mendapatkan sebuah kenyamanan, kesuksesan, dan tidak ada sebuah jatuh bangun dan kemerosotan, kemunduran pun juga tidak ada. Jadi dia pengennya juga kalau bisa hidup bisa saling berbagi, ya. Nah, itulah adalah bentuk pesan prihatin. Kalau misalnya pengen hidup sukses, ya, pengennya bisa ada sebuah kepuasan hati. Jadi harus saling berbagi, harus sama-sama saling mendukung, ya. Itu adalah pesan prihatin kalau misalnya untuk membangun sebuah hubungan. Terus yang saya lihat di sini, ya, ini ada kalau bisa, ya, ada sebuah kecemburuan ataupun sebuah keraguan-raguan, ya. Jadi apa yang kamu inginkan, kalau bisa jangan tercipta sebuah rasa peka ataupun sensitif yang luar biasa, karena ini adalah menunjukkan bahwa pasti ada tercipta sebuah hubungan yang cukup peka dan lebih sensitif, ya. Sehingga apa yang kamu inginkan, apa yang kamu dambakan, jangan sampai terpecah belah. Itu adalah pesan prihatin. Dan terus yang saya lihat, ya, ini ada, ya, harus bisa ada memunculkan sebuah perasaan yang sederhana dan jujur. Kejujuran yang kesederhanaan dalam membentuk sebuah hubungan. Ya, ini adalah bentuk pesan prihatin karena apa yang kamu inginkan itu bisa saja terjadi, tapi kalau ada sesuatu yang melakukan segala sesuatunya, ini tidak ada sebuah masalah yang harus diselesaikan. Ibaratnya begini, untuk kamu orang zodiak Aquarius, kamu pengennya begini, kamu pengennya begitu, kamu mempunyai sebuah harapan segudang langit, ya. Tapi kamu tidak ada sebuah masalah untuk memecahkan sebuah beban ataupun sebuah kemunduran yang kamu alami sampai saat ini. Jadi sehingga kamu zodiak Aquarius lebih terpakunya pengennya saling berbagi, pengennya hidup berpuas diri, sukses ataupun tanpa ada sebuah kemunduran dan kemerosotan. Itu kita sebagai manusia, kehidupan di dunia itu tidak akan lepas dari namanya sebuah penderitaan ataupun sebuah kehidupan yang mendorong sebuah kepribadian yang bagaimana, ya. Jadi ini semua tergantung dalam diri kamu untuk zodiak berpasangan Aquarius. Karena dia banyak muluk-muluknya, dia pengennya begini, dia pengennya begitu, tapi tidak ada sebuah hasil hasrat yang bagaimana yang bisa dia tempuh gitu. Apa yang dia dapatkan sebenarnya lebih dari kesempurnaannya. Jadi ibaratnya kamu pengennya kamu dijadikan seorang raja, tapi dia juga mau dijadikan sebagai seorang ratu, ibarat gitu, ya. Jadi bentuk prihatinan, ya, harus saling berpuas diri, saling mencapai sebuah kesuksesan, dan harus bisa saling berbagi, ya. Terus yang ketiga, kalau bisa lakukanlah apa yang bisa menciptakan sebuah hubungan harmonis. Jangan ada sebuah keraguan-raguan dalam berpasangan ataupun sebuah hubungan yang kurang bagus, ya. Terus ini, ya, kalau bisa jangan ada sesuatu perasaan yang tidak jujur, saling membohongi satu sama lain, dan kalau bisa menyelesaikan sebuah masalah supaya jangan dibawa sampai berlarut-larut, ya. Ini adalah keadaan asmara percintaan di bulan 2 dan di bulan 3 untuk orang zodiak pasangan Aquarius. Terus kita akan lanjutkan lagi dengan yang mewakili zodiak ketiga, yaitu zodiak Capricorn, ya. Kita akan lihat. Ini untuk zodiak yang berpasangan Capricorn, ya. Tidak ada sebuah keberuntungan ataupun sebuah kebahagiaan yang bisa didapatkan dari orang lain, ya. Jadi ibaratnya perasaan antara pasangan, ya, itu
bukan berasal dari orang lain, tapi dari dalam lubuk hati kamu, ya. Karena kenapa? Ini suatu kebahagiaan yang kamu capai uh, berdasarkan tentang apa yang bisa kamu capai sampai saat ini gitu loh. Jadi apa yang kamu dambakan, apa yang kamu inginkan, itu semuanya hanya sebagai materi saja. Dan terus yang kedua, ini berdasarkan tentang honor ya, upah gaji yang cukup tinggi. Jadi mungkin ini adalah sebuah kemampuan kamu bekerja hanya sebatas penghasilan yang hanya sampai di situ saja dan tidak ada sebuah kelebihan ya. Sehingga zodiak pasangan Capricorn selalu menginginkan bahwa gaji kamu selalu lebih dari UMR ataupun lebih dari sebuah zona kenyamanan ya. Jadi untuk zodiak Capricorn dia selalu tidak menginginkan sebuah janji-janji kehidupan, tapi dia selalu menjanjikan bahwa kamu berani ataupun ada sebuah kejelasan dan tujuan dalam hidup kamu. Lalu bagaimana? Terus juga harus ada sebuah kepercayaan dalam diri. Itu yang dibutuhkan oleh orang zodiak Capricorn ya. Jadi kebahagiaan bukanlah berasal dari orang lain ataupun pihak orang kedua atau ketiga, tapi kebahagiaanlah itulah yang akan dicapai demi mencapai sebuah kebersamaan ya. Nah, terus dia merasa bahwa kamu kalau bisa berganti profesi, jabatan ya, ataupun berganti ke profesi yang lebih tinggi supaya janji ke masa depan bisa lebih jelas dan lebih terobsesi untuk menggapai sebuah kesuksesan ya. Jangan ada sebuah kebohongan dan hanya sebuah janji kehidupan. Dan yang saya lihat satu-satunya harus ada sebuah kepercayaan yang dialami satu sama lainnya. Jadi itulah yang diinginkan oleh zodiak Capricorn sampai dia benar-benar bisa merasakan apa yang lebih bagus dari orang lain ataupun hanya bisa melihat pasangan orang lain lebih bahagia. Jadi melihat pasangan orang lain lebih bahagia, kamu pun juga bisa menciptakan sesuatu hal yang bahagia, menciptakan sebuah kerukunan dan harmonis terhadap zodiak pasangan Capricorn ya. Lalu untuk zodiak yang keempat yang mewakili itu adalah zodiak Gemini ya. Kita akan lihat ini adalah bentuk gambaran mengenai materi, hoki, rezeki dan kekuasaan mungkin bentuk dengan kekayaan ya. Nah, jadi yang dihadapkan, yang dilakukan itu ini berdasarkan bahwa tidak ada sebuah komitmen ya. Karena kenapa? Yang dijanjikan oleh orang yang berzodiak Gemini itu kebanyakan hanya banyak berbicara tapi kurang adanya sebuah tindakan yang nyata ya. Jadi banyak komitmen tapi masih belum bisa terselesaikan ataupun tanpa hasil yang baik ya. Untuk menjadi orang kaya ataupun untuk bisa memenuhi sebuah kebutuhan dengan materi yang cukup lebih ataupun lebih dari kurang ya. Jadi kebutuhan masih bisa tercapai tapi komitmen masih belum ada kejelasan. Jadi itulah yang diinginkan oleh zodiak Gemini mengenai tentang si pasangan untuk bisa lebih baik ke depannya ya. Jadi itulah untuk zodiak Gemini hanya membutuhkan sebuah komitmen dan sebuah kejelasan di masa depan ya. Itulah yang tergambarkan oleh keempat zodiak ya. Pertama zodiak Pisces, yang kedua adalah zodiak Capricorn ya. Terus yang ketiga adalah zodiak Aquarius, yang keempat adalah zodiak Gemini. Kita akan lanjutkan lagi dengan zodiak-zodiak selanjutnya ya. Kita akan melihat perwakilan zodiak yang kelima ya. Zodiak yang kelima yang mewakili adalah zodiak Taurus ya. Kita akan melihat ini yang dirasakan untuk zodiak Taurus yang berpasangan ya. Siapapun yang berpasangan zodiak Taurus, dia pengennya tidak mencari sebuah pengalaman ataupun sebuah harapan ya, ataupun membuka sebuah lembaran baru ya. Karena kenapa? Dia tidak pengen bahwa ada sebuah pengutarangan
sebuah perasaan ataupun sebuah ungkapan ya. Karena yang saya lihat di sini untuk orang zodiak Taurus, dia hanya seperti biasa-biasa saja karena dia merasa tertekan batin dan tidak mau mengalami sebuah perubahan ataupun uh, ada cinta ataupun ungkapan dalam dirinya ya. Nah, itu yang saya lihat. Dan mengenai dengan tentang profesi, jabatan, upah, itu juga tidak ada sebuah pengaruh dalam dirinya sehingga dia ada banyak pengaruhnya sebuah perubahan dalam keputusasaan ya. Dia tidak mau memikirkan untuk kesekian kalinya untuk berpikir putus asa ataupun kecewa dalam berpasangan. Terus juga ini yang saya lihat ada sesuatu untuk seseorang dalam hadir dalam hidup dia. Entah kenapa dia selalu merasa bahwa ada yang selalu terbebani dalam dirinya. Bisa melakukan sesuatu untuk dirinya ataupun orang lain untuk demi sebuah kebahagiaan. Ya, dia ingin menyayangi dan mencintai kamu, tapi dia merasa bahwa tidak ada sesuatu ungkapan perasaan bahwa dia lebih menyukai kamu ataupun menyayangi diri kamu. Sehingga dia tidak mau terperosok dalam sebuah sakit hati, perasaan yang mendalam dan tidak ada sesuatu yang mencolok dalam dirinya sehingga dia tidak mau ingin mengulangi atau merasakan sebuah sakit hati, sebuah perasaan ya. Nah, itu juga ini kalau yang saya lihat ya, ini gambaran mengenai tentang sebuah penolakan ya. Jadi penolakan hati jiwanya itu dia bukannya dia tidak jujur, tapi dia menolak untuk berpasangan kembali ataupun menikah ataupun berpasangan ya, sehingga dia merasa bahwa tidak ada sesuatu perubahan yang dalam dirinya tuh untuk selalu berkata jujur bahwa dia menyukaimu atau mencintaimu. Sehingga dia lebih banyak fokus pada dirinya, apa yang ada di dalam dirinya itu dia selalu merasa bahwa ini cukup oke dalam dirinya untuk bisa lebih banyak menerima, menghargai apa yang dia capai, apa yang dia rasakan sampai saat ini. Dia hanya bisa merasakan berterima kasih dan bersyukur bahwa bisa dipertemukan dirinya dengan diri kamu ya. Nah, sehingga apa yang dia lintas dalam pikirannya itu dia mengatakan bahwa ini adalah sebuah bentuk pemahaman dan sebuah keinginan ya, bahwa dia bisa menyayangi kamu tanpa dia mengutarakan isi hatinya. Dia menyayangi kamu, mencintai kamu dari apa adanya, tapi dia tidak ingin memiliki kamu. Itu yang saya lihat ya. Terus yang ada sebuah gambaran, dia mengatakan bahwa kesendirian bukanlah sebuah kematian ya. Jadi dia pengennya hidup sendiri dan tanpa ada sebuah pasangan yang menyelimuti diri kamu ya. Sehingga dia merasa bahwa kesendirian itu bukanlah sebuah hal yang buruk pada dirinya sendiri. Jika itu banget terjadi dan itulah yang akan dia inginkan. Jadi dia merasa bahwa sebuah perasaan itu tidak ada sebuah kejelasan ya, tidak ada sebuah perasaan dalam situasi kondisi yang mendominasi dia. Jadi untuk kamu yang mendapatkan sebuah zodiak Taurus, dia pengennya tidak ingin hidup dalam sebuah lembaran yang baru. Dia menyayangi dan mencintai kamu, menyukai kamu, tapi dia tidak ingin jujur dalam sebuah ungkapan perasaan. Dia ingin merasakan kesendirian itu hanya sebatas, mungkin ada sebuah tas yang lebih, tapi dia tidak ingin memiliki ataupun hancur dalam berlarut dalam sebuah perasaan ya. Itu adalah sebuah perasaan dari zodiak Taurus. Begitulah untuk orang yang zodiak Taurus, sisi kehidupannya itu mungkin bukannya sisi kehidupan yang cukup kelam, tapi dia merasa bahwa hidup kesendirian itu yang paling penting, yang paling fokus yang dia jalankan sampai saat ini ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan asmara percintaan yang mewakili zodiak ke-6 yaitu zodiak Virgo ya. Di sini dia mengatakan bahwa kamu memiliki zodiak pasangan Virgo, dia mengatakan bahwa kamu tuh adalah segala-galanya, ya. Dan ini adalah sebuah keutamaan bahwa kamu itu mungkin ada seorang wanita ataupun seorang laki-laki, dia yang dijadikan tokoh utama dalam hidup kamu, ataupun dia yang dijadikan bentuk pendamping dalam hidup kamu. Karena dia merasa bahwa kamu adalah segala-galanya dan bisa cocok untuk jadikan pendamping untuk selama-lamanya lah ya, gitu ya. Nah, di satu sisi, kalau yang saya lihat, ini
lebih banyak berusaha keras, lebih banyak mematangkan diri ya dalam sebuah pasangan ya. Jadi mencintai, menyukai dan menyayangi itu bukan hanya sebuah sosok kedewasaan, tapi itu adalah sebuah bumbu-bumbu cinta. Barulah bisa lebih mendekatkan diri pada pasangan kamu ya. Tapi di balik itu semua butuh banyak usaha kerja keras dan lebih banyak dewasa ya mematangkan diri kamu ya. Nah, untuk orang zodiak Virgo, kalau bisa ya, ini lebih banyak jangan banyak mencintai diri sendiri daripada orang lain. Ibaratnya kamu kalau bisa, jangan hanya bisa dimengerti, jangan hanya bisa diperhatiin, tapi kamu juga harus bisa saling menyayangi dan memperhatikan. Salinglah berbagi dan salinglah memberikan sebuah kesuksesan dalam berpasangan, ya. Terus juga ini yang saya lihat harus bisa saling mendukung ya. Karena kenapa? Apa yang kalian rasakan dalam kehidupan ini, itulah harus ada saling perhatian, saling percaya, dan saling memberikan sebuah doa, ya. Barulah bisa tercipta sebuah hubungan yang baik. Jadi untuk orang zodiak Virgo, salinglah berbagi dan salinglah berpuas diri, salinglah memberikan sebuah kesuksesan supaya hubungan ini bisa jauh lebih baik dan lebih suksesnya ke depannya untuk menjalin sebuah asmara. Jangan hanya bisa mementingkan orang lain, tetapi pentingkanlah hubungan perasaan satu sama lainnya. Ini adalah bentuk keinginan dari si pasangan zodiak Virgo. Untuk zodiak pasangan yang ketujuh yang mewakili adalah zodiak Cancer, ya. Zodiak Cancer itu dia tidak muluk-muluk, tapi dia hanya memikirkan bahwa sebuah empati dan tepati janji ya. Karena di sini kartu ini mengatakan bahwa tidak ada sebuah rasa empati dan sebuah ketulusan dalam menjanjikan sesuatu ataupun menjanjikan ke masa depan, ya. Untuk zodiak Cancer dia tidak bermuluk-muluk, tapi dia hanya memikirkan bahwa kamu harus bisa lebih berempati, kamu harus bisa lebih memiliki ketepatan janji. Apa yang kamu bilang, kamu tunjukkanlah dengan kebenaran, tunjukkanlah dengan tindakan nyata. Jangan hanya bisa mengatakan kata-kata janji dan kamu hanya bisa berpura-pura dalam sebuah empati ya. Jadi apapun yang kamu inginkan, apa yang kamu jangan, kamu hanya bisa merusak hubungan dan kamu tidak ada sebuah kejelasan dalam hubungan ya. Sehingga apa yang dialami oleh zodiak pasangan Cancer, dia sangat terpuruk dan rasa sedih sekali ya. Jadi itulah keinginan hanya seperti itu saja, ingin rasa empati dan punya rasa tepat janji untuk mencapai sebuah hubungan yang baik ya. Terus untuk zodiak yang selanjutnya yang mewakili adalah zodiak Leo ya. Ini yang saya lihat ya, begitu banyak ada sebuah hasrat ya. Ini terpancar dari rasa ketakutan dalam berimpian atau mengejar sebuah pasangan ya. Nah, ini kalau bisa jangan ada sebuah ketakutan dalam berpengharapan yang baik ya, dalam mewujudkan sebuah pasangan yang bagaimana kamu menginginkan sebuah hubungan yang lebih dekat. Terus juga ini yang saya lihat, tidak ada sebuah bujukan, tidak ada sebuah rayuan yang baik untuk lebih mendekatkan diri pada dia ataupun si pasangan ya. Karena zodiak Leo dia merasa bahwa hanya begitu-begitu saja dan tidak ada sebuah aba-aba ataupun sebuah titik pusat untuk bisa lebih mendekatkan diri perasaan kepada kamu ya. Sehingga dia pengennya ada sebuah bentuk keadilan ya. Apakah kamu menyayangi saya, mencintai saya, atau enggak kamu hanya bisa membuat saya hubungan ini jadi tergantung ya. Bergantung dan sehingga tidak bisa punya kejelasan dengan orang lain. Sehingga dia pengennya sebuah pembebasan. Apakah hubungan ini hanya sebagai hubungan teman atau lebih ataupun seperti apa gitu. Dia pengennya bentuk sebuah keadilan. Jadi kalau kamu punya sebuah pasangan zodiak Leo, bentuklah sebuah kejelasan dalam dirinya. Jangan hanya bisa membuat sebuah keputusan bahwa dia tuh hanyalah seorang teman ataupun dia tuh hanyalah sebuah teman saya ataupun teman dekat ya. Tapi yang saya lihat di sini tidak ada sebuah perkataan ataupun sebuah tindakan yang nyata bahwa zodiak Leo adalah pasangan kamu ataupun tidak ada sebuah kejelasan bahwa untuk orang zodiak Leo
hanya sebatas teman ataupun hanya sebatas teman tapi mesra, ya. Jadi tidak ada sebuah perkataan dan tindakan yang nyata ya dalam membentuk sebuah hubungan yang baik ya. Apalagi apa yang kamu jalankan tidak mendapatkan sebuah kepuasan hati. Dan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu capai tidak merasa bahwa kamu memiliki seorang pasangan gitu. Jadi orang zodiak Leo itu dia merasa bahwa kamu membuat dia tuh tergantung. Jadi dia ingin menciptakan suasana yang baik, menciptakan hubungan yang baru dengan orang lain, tapi dia merasa takut. Apakah kamu itu membuat dia itu menjadi sebagai pendamping hidupnya, menjalani sebuah hubungan yang baik atau tidak gitu. Jadi tidak ada sebuah kejelasan. Jadi kalau kamu ingin berpasangan ataupun berpacaran dengan orang zodiak Leo, berikanlah sebuah kejelasan. Karena dia selalu merasa bahwa kamu itu tidak ada sebuah ketepatan, kedewasaan ya yang bisa membuat hubungan ini jadi lebih jelas ke depannya. Karena tidak ada sebuah kedewasaan, kemapaman dalam apa yang kamu jalankan itu tidak memihak satu sama lain ya. Terus juga tidak ada sebuah rasa malu, tidak ada sebuah kegelisahan dan tidak ada sebuah ketakutan ya, sehingga dia hanya bisa merasa dan menilai bahwa kamu itu hanya main-main saja, menginginkan dia tapi hanya sebagai bentuk bentuk materi ataupun bentuk pamer bahwa zodiak Leo pasangan itu hanya sebagai pajangan doang ya, dan tidak menerapkan sebuah momen ya. Jadi dalam diri itu tidak bisa menghargai yang namanya sebuah waktu, situasi, kondisi ataupun sebuah pengalaman baru ya. Jadi apapun yang dia rasakan tuh orang zodiak Leo itu hanya sebagai pajangan, hanya sebagai gengsi dan bentuk pamer lah ya. Jadi ada bentuk segala sesuatunya itu tidak sesuai dengan niat hati yang tulus ya. Jadi dia merasa bahwa untuk zodiak Leo, pasangan zodiak Leo itu dia merasa bahwa kamu tuh hanya bisa mempermainkan perasaan dia. Jadi itulah zodiak-zodiak yang mewakili sebuah perasaan terhadap kamu ya. Jadi sudah ada zodiak Taurus, Virgo, Cancer ya, dan zodiak Leo. Kita akan lanjutkan lagi perasaan yang bagaimana yang dia inginkan kepada kamu ya. Kita akan lihat masih ada beberapa zodiak yang masih belum diutarakan perasaannya ya. Kita akan melihat zodiak-zodiak apa lagi yang mewakili perasaan si pasangan kamu. Zodiak mewakili adalah zodiak Scorpio ya. Kita akan lihat. Dalam sebuah asmara percintaan tidak ada sebuah membenarkan ataupun membenarkan sebuah cara dalam berpasangan ya. Selalu banyak insting dan selalu banyak salahnya dalam berhubungan. Karena kenapa? Ini kalau yang saya lihat, ini kartunya mengatakan bahwa tidak ada sebuah kejelasan dan selalu mencuri perhatian, mencuri saling berperasaan, tapi saling tolak-menolak ya, tolak belakang gitu ya. Jadi antara kutub utara dengan kutub utara, kutub selatan dengan kutub selatan. Beraninya bisa mencari pasangan, mencari dengan berbagai perasaan, tapi tidak ada kegunaan dalam melakukan segala sesuatunya. Ya, perasaan hanya bisa saling mencuri perhatian, tapi tidak ada sebuah kejelasan dalam berhubungan. Terus juga kalau yang saya lihat ini satu, ya, tidak ada sebuah kesuksesan ataupun sebuah keberkahan dalam meraih ataupun membuat sebuah hubungan yang punya komitmen jauh ke depannya ya. Nah, jadi apa yang kamu lakukan di sini ya? Dia pengennya mempunyai sebuah hubungan yang lebih memuaskan dan hubungan yang lengkap ya. Seperti hubungan yang sewajarnya, hubungan yang normal gitu ya. Dia pengen supaya bisa menjalani sebuah hubungan yang cukup baik ke depannya. Lalu dengan apa yang didapatkan, pengennya ada sebuah kepuasan ataupun ketentraman, kenyamanan dalam berhubungan. Itulah yang diinginkan oleh orang zodiak Scorpio ya.
orang zodiak pasangan Scorpio belum ada sebuah keinginan untuk bisa menikah karena mungkin lebih banyak kecewanya, patah hati dan sakit hati ya. Karena kenapa di sini? Inilah bentuk pencerahan aura, bentuk perasaan itu yang bagaimana, itulah yang nanti akan digambarkan mengenai tentang bagaimana suksesnya cara memuaskan sebuah pasangan ya. Terus perjalanan dalam hidup kamu ini menggambarkan bahwa perjalanan untuk orang zodiak Scorpio itu bukanlah sesuatu yang sangat mudah untuk dijalankan ya. Karena untuk bisa menaklukkan orang zodiak Scorpio, dia lebih banyak keselnya, kecewanya, sakit hati dalam melakukan sebuah komitmen. Sering tidak dihargai dan sehingga terpecahlah sebuah perasaan yang membuat dirinya tuh jadi tidak mendapatkan sebuah kepuasan hati ya. Apalagi apa yang dia capai itu tidak ada sebuah penyatuan hati, penyatuan jiwa secara menyeluruh. Terus ini yang saya lihat lagi, dia mengatakan bahwa cinta hanyalah sebuah masa lalu dan cinta hanya sebuah masa depan. Jadi cinta itu tidak ditolak sebagai ukuran, cinta itu tidak ditolak sebagai pemikiran, tapi di sini cinta ini dia hanya merasa bahwa suka menyukai, cinta dan cinta perhatian, tapi tidak ada sebuah kesatuan jiwa. Dia selalu merasa bahwa menyampaikan segala sesuatunya itu hanya dalam bentuk bahasa tubuh ya. Nah, jadi apa yang dia sampaikan, apa yang dia bicarakan hanya berbicara dengan bentuk lantang ya, dengan sebuah perasaan. Kalau kamu menyukai saya, katakan. Kalau kamu tidak mencintai saya, kamu jauhi. Jadi dia pengennya untuk zodiak pasangan Scorpio itu dia pengennya kalau kamu tidak mau menyanyi saya, kamu pergi jauh. Dia pengennya ingin berbicara secara terus terang, berbicaralah dengan lantang dan tegas. Ya, jadi si pasangan zodiak Scorpio ini tidak gampang untuk menaklukkan hati dia ya. Nah, terus juga ini dia sangat berkuasa dalam segala perasaan ya. Jadi kamu jangan mencoba-coba untuk menghancurkan perasaan dia karena dia selalu belajar dari masa lalu dan dia selalu bisa menguatkan hati jiwanya dengan perasaan di masa lalu ya. Nah, terus zodiak Scorpio, baik kamu adalah seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, zodiak Scorpio adalah termasuk orang yang cukup dewasa ya. Dia sedang melanjutkan dirinya tuh dengan tahap kedewasaan ya. Semakin dia dikelabui, dikerjai dengan bentuk perasaan yang sering menyakiti perasaan dia akan selalu bertindak lebih lantang dan tegas pada dirinya bahwa cinta bukanlah hanya untuk dimainkan, dipermainkan ataupun disalahgunakan, tapi cinta itu hanya butuh sebuah kedewasaan dan bisa berpikir lebih maju, lebih kuat dari biasanya ya. Nah, jadi kartu ini juga ada mengatakan bahwa segala sesuatunya itu bukan hanya menghabiskan waktu kebersamaan, tapi perlu adanya sebuah komitmen dan bisa dijalankan jika kamu ingin bersama dengan dia ya. Nah, itulah untuk pengetahuan ataupun isi hati orang zodiak Scorpio. Dan di sini dia mengatakan bahwa tidak ada sebuah pokok inti dari sebuah permasalahan untuk menjalankan sebuah hubungan. Karena kenapa? Yang dia rasakan ya, ini bukanlah berdasarkan dari hati jiwa, tetapi ungkapan dengan pemberian ya. Dia pengennya, mungkin dia selama ini dia berpacaran tidak ada sesuatu yang diberikan kepada dia untuk sebuah kenyamanan, kerukunan dan mungkin ketentraman dan diri jiwanya. Sehingga dia lebih banyak membutuhkan komitmen, pemberian hadiah dan sebuah ucapan mungkin bisa membuat dia lebih luluh hatinya ya. Nah, itulah adalah keinginan untuk orang si zodiak pasangan Scorpio ya. Jadi itulah yang dia inginkan, pengennya kamu kalau bisa kamu bisa menaklukkan hati dia, itu jauh lebih bagus karena lebih dari komitmen, dia pun juga membutuhkan apa yang lebih dari sikap kamu yang lebih royal kepada dia ya. Itulah bentuk keinginan dan harapan jika kamu ingin berpasangan dengan orang zodiak pasangan Scorpio ya. Kita akan melihat lagi zodiak yang selanjutnya untuk mewakili perasaan yang kamu sayangi ya, yang jika kamu ingin mengajak sebuah pasangan.
Zodiak selanjutnya yang mewakili perasaan adalah orang berzodiak Aries ya. Ini usi utarakan hatinya itu dia mengatakan bahwa tidak ada sebuah keharmonisan dalam berpasangan ya. Tidak ada sebuah komitmen dalam melanjutkan sebuah hubungan itu yang akan dibawa yang akan dibawa kemana nantinya ya. Terus ini kehidupan ini pengennya ungkapan itu bukan hanya dari segi berbicara, tapi dia pengennya kalau bisa melakukan segala sesuatunya itu ada sebuah kebenaran yang autentik. Karena kenapa? Dia pengennya tindakan yang nyata, berbicara juga dengan sesuatu hasil yang baik, sesuatu hasil yang benar-benar diwujudkan dalam sebuah kehidupan nyata ya. Dan dia pengennya kamu mempertahankan apa yang ada di dalam dirinya gitu loh. Dia pengen mempertimbangkan segala keputusan kamu, apakah kamu bisa memberikan yang terbaik dalam hubungan atau hanya sebatas main-main saja. Karena untuk orang zodiak Aries, dia merasa bahwa tertekan dan merasa bahwa tidak memberikan sebuah keputusan ataupun kepuasan hati ataupun memberikan sebuah kejelasan bahwa hubungan ini akan dibawa sampai kemana gitu loh. Jadi yang saya lihat di sini ya, ada bentuk-bentuk gambaran jiwa ya. Bentuk itu yang akan kamu hadapi itu di sini dia membutuhkan sebuah kelembutan, ketertarikan dan rasa kasih sayang yang cukup tinggi. Dia membutuhkan itu lebih dari segala sesuatunya ya. Dia pengen bahwa kamu lebih memperhatikan dia, mencintai dia, memberi kabar dan selalu menunjukkan ekspresi bahwa ada sebuah kepuasan hati jika ingin hidup bersama dengan dia. Dia pengen kamu menunjukkan sebuah ekspresi bahwa dia itu adalah segala-galanya ataupun menunjukkan bahwa dia itu adalah yang terbaik untuk dijadikan sebuah pendamping ya. Tapi yang saya lihat di sini tidak ada sebuah sisi keterbukaan dalam berbicara, mengungkapkan sebuah perasaan, harapannya bagaimana yang dia inginkan ataupun dari diri kamu sendiri ya untuk berbicara lebih jauhnya, dan tidak ada sebuah pengenalan diri lebih jauh terhadap satu sama lain, lebih banyak tertutup dan berbicara seadanya dan tidak ada sebuah kepuasan hati dalam berhubungan. Jadi dia merasa bahwa hubungan ini entah dibawa kemana, hubungan ini kok merasanya sangat dingin sekali ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa dibawa sebuah harapan bagaimana untuk dijalankan gitu loh. Jadi dia pengennya ada sebuah bentuk hadiah, mungkin kecupan bibir, kecupan manis, atau mungkin hadiah mungkin berupa cinta, berupa hadiah mungkin ungkapan perasaan sayang ya. Dia pengennya kamu menunjukkan kasih sayangnya dengan bentuk pemberian ya untuk orang zodiak Aries ya. Nah, terus yang ada satunya lagi ini mengatakan bahwa tidak ada sebuah proses kesuksesan dalam memenangkan cinta ini ya. Karena dia selalu merasa bahwa cinta ini tidak ada sebuah kejelasan, tidak ada sebuah masa depan, dan apa yang dia rasakan dalam sebuah hubungan ini hanya begitu-begitu saja seperti layaknya orang menjalani hubungan pertemanan. Itu yang dia lihatnya. Dan dia pengennya lihatlah kembali ke dalam jati diri kamu. Apakah kamu sudah yakin memilih dia untuk jadikan pasangan? Karena dia selalu merasa bahwa tidak ada sebuah tanda-tanda kalau kamu menyukai dia ataupun mempertahankan dia lebih dari apapun. Karena dia merasa bahwa hubungan kamu, sikap kamu, tindakan kamu hanya begitu saja dan tidak ada sebuah tindak tanduk bahwa kamu mempertahankan dia ataupun menunjukkan bahwa zodiak Aries pasangan itu adalah yang terbaik buat kamu ya. Terus ini yang saya lihat ya, tidak ada sebuah komitmen dan tidak ada sebuah rasa perencanaan kedepannya tuh bagaimana untuk dilanjutkan ya, karena merasa bahwa hubungan itu hanya begitu-begitu saja dan tidak ada sebuah kemajuan ya, sehingga dia merasa bahwa hubungan ini hanya sebatas teman saja dan tidak mau ingin mempertahankan bahwa hubungan ini hanya main-main ataupun ya seperti yang lainnya seperti itulah ya. Dan orang zodiak Aries itu selalu merasa bahwa tidak ada sebuah kejelasan, tidak ada sebuah kebaikan yang didapatkan dalam berhubungan ini.
selama ini selalu banyak berhubungan tapi tidak ada sebuah kemajuan ya. Jadi yang selama ini dia merasa bahwa zodiak Aries itulah dia merasa dipermainkan dan tidak ada sebuah keharusan untuk bisa menunggu sebuah perubahan. Dia hanya bisa menunggu perubahan tapi dia merasa bahwa tidak ada sebuah perubahan dalam menunggu dan menunggu semua hal yang pasti ya. Terus yang saya lihat tidak ada sebuah kebiasaan ataupun sebuah kepedulian satu sama lain. Jadi selalu merasa bahwa kamu adalah di pihak yang nomor dua dan yang pihak pertama adalah dia selalu mencari kesenangan, hiburan ya mungkin, dan dia selalu merasa bahwa kamu bukan yang nomor satu dan kamu adalah yang terbelakang. Jadi orang zodiak pasangan Aries dia selalu merasa bahwa dia bukanlah sosok pasangan yang menjadikan utama ataupun sebuah prioritas dalam kehidupan, dalam sebuah hubungan, tapi dia selalu merasa dia tuh hanya sebagai pelengkap saja, sebagai hubungan komunitas ataupun yang merasa dia mungkin yang dia pikirkan lah ya. Dan itu juga dia selalu merasa bahwa apa yang kamu jalankan dengan dia selalu merasa bahwa bisa memberikan sebuah kesempatan dalam mengekspresikan sebuah hubungan, sebuah perasaan kepada dia. Tapi yang dia rasakan sampai saat ini, apa yang dia rasakan ini sangat cukup berbeda sekali. Karena kenapa? Tidak ada sebuah hasrat untuk bisa jauh lebih membaik ya. Karena hubungan ini dia selalu merasa semakin hari semakin banyak bertemu tapi semakin dingin dan tidak ada sebuah perubahan yang dicapai. Sehingga tidak ada sebuah perubahan yang bakal dicapai nantinya ya. Dia merasa bahwa kamu tidak menghargai apa yang kamu miliki di depan matanya. Dia selalu merasa bahwa kamu tidak lebih berpikir positif, punya pandangan yang lebih kuat ke depannya bersama dia. Dan dia selalu merasa bahwa dia selalu dikucilkan dan selalu bersikap dingin. Apa-apa saja selalu menuruti keinginan dia dan dia hanya sebagai pajangan ataupun sebagai pemenuhan kebutuhan. Itu yang saya lihat ya. Nah, jadi untuk selanjutnya, kalau yang saya lihat ini ada kartu The Tower ya. Dia pengennya mengajukan sebuah kata perpisahan ya. Dia pengennya ada sebuah pemojokan ataupun sebuah penyelesaian dari sebuah masalah. Dia pengennya ingin mengakhiri sebuah hubungan ya, karena hubungan yang kamu bawa ke dia tidak mendapatkan sebuah perkembangan ataupun sebuah kemajuan dalam hubungan, sehingga perasaan tergantung-gantung dan tidak ada sebuah kejelasan apakah kamu punya komitmen atau tidak untuk bisa membahagiakan dia kelak ya. Terus tidak ada sebuah kejantanan ataupun sebuah dalam diri hati mendominasi dia lebih ke depannya ya. Jadi tidak ada sebuah nampak hasil yang bagus ataupun hasil yang positif untuk bisa lebih membuat dirinya tuh jauh lebih membaik ya. Jadi hubungan itu dia selalu merasa bahwa kamu itu hanya sebagai ekspresi diri untuk keluarga supaya bisa melengkapi apakah kamu punya perasaan, punya pasangan atau tidak, atau hanya sebagai untuk menutupi status hubungan kamu. Mungkin ada sesuatu yang melekat dalam diri jiwanya yang menyimpang ya, mungkin ya. Terus juga dia selalu merasa bahwa kamu adalah orang yang tidak tepat untuk menjalankan sebuah hubungan. Karena dia selalu merasa bahwa kamu tidak pantas untuk memiliki dia ya. Dan saya selalu merasa bahwa kamu bukanlah jodoh yang baik, bukanlah jodoh yang semestinya untuk bisa dia gapai sebagai hubungan yang pasti. Terus dia selalu merasa bahwa tidak ada sebuah kejujuran dalam dirinya, diri kamu terhadap dia, tidak ada sebuah hubungan yang pasti ataupun sebuah hubungan yang dibawa kemana untuk kepastinya ke depannya ya. Jadi tidak ada sebuah kejelasan, tidak ada sebuah banyak pertimbangan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan apa yang dia mau dalam menjalankan sebuah hubungan.
Jadi dia meminta bahwa kalau jika ingin melanjutkan sebuah hubungan ini, dia pengennya ingin banyak belajar, ya, eh, membuat sebuah kehidupan jadi lebih bagus ke depannya supaya hubungan ini mesti dibawa ke sisi positifnya. Jangan bersikap kekanak-kanakan ataupun tidak lebih dewasa dalam membuat sebuah hubungan ini. Karena dia merasa bahwa hubungan situasi kondisi seperti ini hanya membuat lebih mencekam, sisi negatif yang selalu dibawa, dan selalu merasa bahwa dirinya tidak dihargai dengan segala apapun yang ada di dalam dirinya. Ya, terus juga tidak selalu mendengarkan kata intuisi hati bahwa dia orang zodiak Aries selalu merasa bahwa dia yang terbaik. Tapi kamu selalu merasa bahwa tidak ada sesuatu apapun, kelebihan dari keuntungan atau apapun yang bisa didapatkan dari si pasangan zodiak Aries, ya. Lalu yang dia rasakan tuh orang zodiak Aries, dia merasa bahwa kamu tidak ada ketertarikan sama dia. Dia selalu merasa bahwa kamu hanya sebagai pelengkap, ya. Nah, jadi untuk orang zodiak Aries, si pasangan itu dia merasa bahwa kamu tuh hanya bisa mempermainkan perhatian dia, dan kamu hanya bisa dijadikan sebagai pemenuhan, kelengkapan kebutuhan. Mungkin dia ada sebuah kelainan ataupun memiliki sebuah permasalahan kejiwaan ataupun yang membuat dia sakit hati sehingga dia hanya sebagai pemenuhan dari faktor kebutuhan dari keluarga, ya. Jadi inilah bentuk-bentuk utarakan ungkapan perasaan cinta orang yang berzodiak Aries kepada kamu, ya, orang yang memiliki pasangan. Cepatlah sadar diri dan merasa bahwa jika kamu ada merasa bersalah, cepatlah meminta maaf dan bersedia untuk mengubah kembali hubungan yang baik. Komitmen yang jelas dan punya masa depan, ya. Kalau bisa, jangan menghancurkan hubungan yang sudah ada, yang sudah kamu jalin. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan dua zodiak lagi yang belum terungkap perasaan kepada kamu, ya. Oke, kita akan lihat dulu perwakilan yang ke-11, zodiak yang mewakili perasaan di pasangan kamu, ya. Zodiak ke-11 yang mewakili adalah zodiak Sagittarius, ya. Kita akan melihat, ya, bentuk-bentuk kejiwaan perasaan yang diinginkan oleh pasangan kamu. Dia orangnya ingin dalam sebuah perasaan, dia sangat ingin berani sekali mengambil beberapa resiko, ya, dalam sebuah tahap perasaan, ya. Karena kenapa? Ini yang saya lihat, dia selalu yakin bahwa si pasangan ini ke kamu itu yakin bahwa kamu adalah si pasangan sejati ataupun orang yang selalu dia cari-cari sampai saat ini, gitu ya. Dia selalu merasa bahwa kamu itu adalah yang terbaik, gitu ya. Jadi dia tidak ada sebuah pokok permasalahan bahwa dia menilai bahwa kamu itu adalah sebuah hubungan yang sejati, ya. Ini yang saya lihat dari segi kartu, ya. Dan dia selalu banyak memikirkan dan selalu membayangkan masa depan hidup bersama dengan kamu, ya. Bagaimana apa yang akan kamu jalankan nantinya, itulah yang nanti akan terfokus dalam dirinya, ya. Jadi kehidupan yang bagaimana nanti akan dia hadapkan. Ini ada bahwa dia ingin menciptakan sebuah hubungan yang harmonis, ya. Dia pengen kalau bisa jangan ada sesuatu yang membebani dirinya. Dia selalu ingin merasa bahwa pengen hidup tak kalah hidup seperti masa lalu, ya. Pengennya ingin membangun hubungan yang lebih bagus. Tapi satu sisi kalau yang saya lihat, ya, dia pengen ada sebuah kewelas-asihan ataupun bentuk perhatian dan pengertian yang lebih untuk diberikan kepada kamu. Jadi untuk orang zodiak si pasangan Sagittarius, dia pengennya ingin memberikan lebih kepada si pasangan. Dia selalu merasa bahwa membentuk sebuah pesan, membentuk sebuah kebiasaan yang baik untuk kepada kamu supaya diberikan bahwa kamu bahwa dia tuh bisa melakukan yang terbaik untuk dia, untuk kamu, gitulah, ya. Jadi untuk zodiak Sagittarius, dia pengennya menunjukkan bahwa saya bisa berhasil, saya bisa sukses, ataupun
saya bisa seperti apa yang kamu mau gitu ya. Jadi dia berani untuk mengambil sebuah resiko dalam inti pokok permasalahan, apa yang dia inginkan dan apa yang dia mau dari si pasangan gitu. Jadi satu sisi ya, eh, dalam sebuah pasangan dia sudah mencari sebuah koneksi ya, jiwanya itu terhadap Tuhannya, dia ada sebuah koneksi hubungan yang dekat dengan Tuhannya ya. Terus juga di satu sisi kalau yang saya lihat sepertinya ada banyak yang eh, tidak bisa bertahan ya dengan hubungan dia ataupun dengan pokok permasalahan, karena dia selalu terbayangi oleh masa-masa lalu. Jadi setiap dia menjalani sebuah hubungan, pasti dia selalu menilai dan selalu merasakan apa yang dia alami sebuah masa-masa lalu yang tidak menyenangkan ya. Lalu selanjutnya ya dia pengen kalau bisa jangan kembali lagi ke masa lalu. Dia pengen hidup membuka lembaran yang baru ya. Dia pengen supaya bisa menjalin hubungan dengan kamu si pasangan. Dia pengen tuh hidupnya tuh lebih bagus karena dia selalu merasa bahwa secara terbuka dan secara menyeluruh sudah bisa memberikan sebuah kenyamanan dan sebuah kesiapan diri untuk bisa lebih dekat dengan kamu. Jadi dia selalu merasa bahwa kamu tuh adalah cinta sejoli, cinta sejatinya gitu. Di dalam perjalanan hidupnya itu, untuk kamu orang zodiak Sagittarius, dia pengen melakukan sebuah perjalanan ya. Perjalanan yang seperti apa? Ini menunjukkan bahwa ada sebuah rasa kesukaan ataupun sebuah kegemaran ya. Mungkin di sini ada sebuah rencana yang sama-sama ingin mengharapkan sebuah harapan itu benar-benar akan terjadi ya. Nah, jadi dalam menjalankan sebuah perjalanan itu pasti ada sebuah rencana tujuan dan tahap yang bagaimana yang harus dilakukan ke depannya ya. Nah, jadi inilah si pasangan zodiak Sagittarius, dia pengennya begini ke kamu. Jadi dia penuh keyakinan bahwa dia benar-benar punya masa-masa kenangan yang baik terhadap kamu. Dia tanpa berpikir panjang sudah mengambil sebuah resiko bahwa dengan mengambil resiko hidup bersama dengan kamu bisa mendapatkan sebuah kesuksesan, kebahagiaan dan kebersamaan di dalam perjalanan di sepanjang hayat ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan zodiak yang selanjutnya yang mewakili perasaan. Yang terakhir adalah zodiak Libra ya. Ini dia mengatakan bahwa sebuah kejelasan dalam dirinya itu untuk bisa memblok masa lalu ataupun mengingat-ingat masa lalu untuk diblokir ya. Tapi yang saya lihat sangat susah sekali ya. Karena kenapa? Selalu membayangi segala hal yang selalu merusak jati dirinya ataupun merusak kebahagiaan dia. Lantas susah untuk bisa berkomitmen ataupun mempunyai sebuah keinginan untuk membuka lembaran baru. Ya, itu adalah keinginan si zodiak Libra. Dia pengennya ingin kamu tahu dengan bahasa-bahasa tubuhnya, dengan bahasa cintanya. Dia pengen kamu bisa mengetahui ataupun menguasai perasaannya itu dengan berbagai bahasa ataupun tindak tanduknya itu yang mungkin membuat dia tuh tidak tenang jiwanya ataupun merasa keterpurukan dalam sebuah masa lalu ya. Dan apa yang kamu inginkan di sini, dia merasakan bahwa pengennya ada sebuah cinta, kekuasaan, keinginan dan kekuatan. Dia pengennya kamu bisa menguasai hati jiwanya. Dia pengennya kamu bisa membuat dia luluh hatinya kepada kamu. Dia ingin membuka lembaran baru bersama kamu. Dia pengennya ada sebuah kekuatan jiwa. Dia pengennya supaya kamu bisa membuat dia lebih bagus lagi dari biasanya. Karena selama ini masa lalu selalu membayangi hati jiwanya ya. Terus satunya lagi, dia pengen kamu bisa memelihara dia, kamu bisa membimbing dia, membantu dia untuk keluar dari sebuah keterpurukan. Karena masa lalu adalah sebuah bayangan hitam yang selalu membuat dia hancur dan susah untuk bisa
uh, maju ke depannya ya. Karena dia selalu merasa bahwa dia tidak ada sebuah kebanggaan dalam dirinya dan selalu merasa keterpurukan dan selalu merasa bahwa dia merasa tidak percaya diri ataupun yakin bahwa dirinya bisa melewati segala sesuatunya dengan membuka sebuah lembaran baru ya. Jadi untuk orang zodiak Libra itulah adalah sebuah isi ungkapan hati ya untuk Anda yang mewakili perasaan kepada kamu. Nah, jadi inilah bentuk-bentuk perasaan, harapan, keinginan yang bagaimana terhadap si pasangan kamu yang mewakili 12 zodiak yang ingin berpasangan, yang ingin memiliki masing-masing zodiak pasangan ya. Nah, jadi sekarang kamu udah tahu apa keinginan dan cita-cita dan apa harapan supaya bisa melanjutkan sebuah hubungan yang baik. Jadi banyak teman yang ingin merequest apa sih keinginan, apa sih yang akan bisa dijalankan supaya saya bisa tahu apa yang dia mau supaya bisa menjadi yang terbaik untuk si pasangan ya. Oke teman-teman, mungkin ini ada banyak harapan, ada banyak yang pengen tahu lagi lebih banyak, bisa berkonsultasi lebih lanjut ke nomor WA saya ya. Bisa dicatat nomor WA saya ke 0819 1963 5839. Ya, oke, saya akan bisa membantu Anda dalam hal asmara percintaan ataupun siklus kehidupan yang akan kamu jalankan setiap harinya ataupun mengenai nasib kehidupannya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Oke teman-teman, Koko Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.